Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwa pasca meletusnya perang pada tahun 1973 antara Mesir dan Israel, ada salah seorang tentara Mesir mengajak bicara seorang tentara Yahudi yang paham bahasa Arab. Tentara Mesir itu berkata, "Demi Allah, kami akan memerangi dan mengalahkan kalian sampai ada di antara kalian yang bersembunyi di balik pohon atau batu." Kemudian pohon dan batu itu mengatakan, "Hai hamba Allah, hai Muslim, ini adalah tentara Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah dia." Lalu apa jawab tentara Yahudi itu? Ternyata jawabannya sangat mengejutkan. "Wahai kaum muslimin, semua itu tidak akan pernah terjadi sebelum salat subuh kalian sama dengan salat Jumat." Hadirin yang dirahmati Allah, dari dialog tersebut dapat dipahami sebenarnya kaum Yahudi mengakui bahwa kemenangan akan berada di pihak kaum muslimin. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi sebelum kaum muslimin berbondong-bondong memakmurkan masjid di waktu sholat subuh berjamaah. Pada saat itu masjid-masjid saat sholat subuh penuh sesak seperti halnya pada waktu sholat Jumat. Jika kita lihat realitas saat ini, sepertinya kaum muslimin masih jauh dari kemenangan dan kejayaan. Memang benar dikatakan, jika kita ingin melihat kuantitas kaum muslimin, lihatlah pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Pasti jamaah akan melimpah ruah sampai memenuhi halaman masjid dan sisi kanan kiri jalan raya. Tetapi jika ingin melihat kuantitas kaum muslimin atau kualitas kaum muslimin, lihatlah pada salat subuh berjamaah di masjid. Rata-rata di masjid tersebut hanya terdiri atas satu atau dua saf. Bahkan ada seorang muazin yang merangkap mengumandangkan iqamah sekaligus menjadi seorang imam. Itulah rahasia bagaimana salat subuh berjamaah menjadi salah satu tolak ukur kualitas sebuah masyarakat dan kemenangan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali para sahabat Nabi yang menjaga salat subuh berjamaah di masjid. Perhatikanlah kisah sahabat Khalid bin Walid yang tidak mau memulai perang kecuali setelah melaksanakan salat subuh. Hal itu ia lakukan agar tidak tertinggal salat subuh. Mengapa beliau punya tekad kuat semacam itu? Tentu karena ia sangat paham bahwa salat subuh memiliki keutamaan yang begitu besar bagi umat Islam. Dr. Najib Al-Sirjani dalam buku berjudul Rahasia Waktu Fajar mengungkapkan bagaimana salat subuh memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Dalam buku tersebut dikisahkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu selalu menangis ketika mengingat saat-saat menemukan Taskar, sebuah kota yang berada di Persia atau negara Iran yang kita kenal saat ini.
Peperangan tersebut tergolong peperangan yang sangat berat yang dirasakan oleh kaum muslimin. Selain memakan waktu yang cukup lama, yaitu hingga 1,5 tahun, dari sisi jumlah pasukan juga tidak seimbang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Benteng Taskar baru bisa diterobos menjelang sholat fajar. Pasukan Islam bisa menerobos masuk benteng. Kemudian terjadilah peperangan sengit antara 30.000 para mujahid Islam dengan 150.000 pasukan Persia. Peperangan berlangsung dengan sangat hebat. Pasukan kaum muslimin sempat terdesak. Suasana menjadi begitu genting, kritis, dan sangat berbahaya. Akhirnya dengan karunia Allah, peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka menang gemilang di atas musuh. Kemenangan yang tercapai beberapa saat setelah terbit matahari. Saat itu, kaum muslimin baru menyadari di hari yang menakutkan itu ternyata sholat subuh terlewatkan. Dalam kondisi yang begitu rawan, dentingan suara pedang mengintai batang leher membuat kaum muslimin tidak sanggup menjalankan sholat subuh tepat pada waktunya. Melihat kondisi ini, Anas bin Malik tiba-tiba menangis karena sholat subuh tertinggal. Anas pun berkata, "Buat apa Taskar? Sungguh sholat subuh telah berlalu dariku. Di sepanjang usia, aku tidak akan bahagia seandainya dunia diberikan kepadaku sebagai ganti sholat ini." Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa sahabat besar seperti Anas bin Malik sangat menyesal ketika sholat subuh? Walaupun sebenarnya Allah sendiri memaklumi kondisi kaum muslimin yang sedang berjuang jihad fisabilillah. Sebagaimana diketahui, Anas bin Malik adalah sosok figur sahabat yang sudah hidup bersama Rasulullah sejak usia 10 tahun. Anas selalu membantu keseharian Nabi Muhammad SAW. Artinya, hampir semua sunnah Rasul begitu dipahami oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah satu jawabannya adalah karena Anas bin Malik paham betul tentang mulianya sholat subuh berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, khatib perlu menyampaikan beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah sebagai pemicu semangat kita untuk menjadi pejuang sholat subuh berjamaah di masjid. Pertama, sholat subuh adalah sholat yang disaksikan langsung oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Kedua, pahala sholat subuh berjamaah setara dengan sholat sunnah 1 malam penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama shalla al-laila kullah." Rawahul Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga, sholat subuh adalah sholat yang menjadi salah satu tolak ukur keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa salatu qala 'ala al-munafiqin min salatil fajr wal 'isya wa ya'lamuna ma fihi ma la ta'lamu wa la habwa." Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Muttafaqun alaih.
al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Selain ibadah pahala yang melimpah, ternyata salat subuh berjamaah juga bermanfaat dari pandangan ilmu kesehatan. Dr. Barita Sitompul sesuai disiplin keilmuannya, spesialisasi jantung dan pembuluh darah, menjelaskan bahwa salat subuh sangat bermanfaat karena mampu mengurangi kecenderungan terjadinya gangguan kardiovaskular atau sistem jantung dan pembuluh darah. Pada studi MILS, studi gizi kedua, dan studi-studi lain di luar negeri yang dipercaya sebagai suatu penelitian yang valid, dikatakan bahwa puncak terjadinya serangan jantung sebagian besar dimulai pada pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Kemudian pada pergantian waktu pagi buta, mulai pukul 3 dini hari sampai siang itulah secara perlahan tekanan darah berangsur naik karena terjadi peningkatan adrenalin. Peningkatan adrenalin berefek pada meningkatnya tekanan darah dan menyempitnya pembuluh darah yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko pada sistem kardiovaskular. Dr. Barita Sitompul kembali menjelaskan bahwa gangguan jantung dan pembuluh darah pada setiap manusia dapat terjadi pada semua orang, termasuk bayi, anak-anak, hingga orang tua. Maka tidak heran ada seseorang yang tiba-tiba meninggal dunia pada pagi hari, padahal semalam kondisi badannya masih sehat, masih bisa bercengkerama dengan saudara dan kerabat. Kesimpulannya, seandainya kita bangun pada sepertiga malam, kemudian berwudu dengan sempurna, dilanjutkan dengan rukuk, sujud, dan gerakan lainnya dalam sholat tahajud secara tumaninah, serta dilanjutkan dengan berjalan kaki ke masjid, secara tidak langsung akan memberikan pencegahan gangguan pada sistem jantung dan pembuluh darah atau dikenal dengan istilah kardiovaskular. Inilah rahasia waktu dan waktu sholat subuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya 14 abad silam. Meskipun sudah berlalu ribuan tahun, ternyata manfaatnya selalu saja ditemukan oleh ilmu kedokteran. Barangkali kita pernah menjumpai ada seorang pasien yang menghabiskan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah hanya untuk mengobati penyakit jantung. Namun ternyata Islam sudah menyediakan tindakan preventif, tindakan pencegahan melalui sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Artinya, kesehatan menjadi barang yang begitu mahal dan apapun akan dilakukan agar kita dapat sehat kembali, meskipun harta, tenaga, waktu, dan pikiran dipertaruhkan. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seorang pejuang sholat subuh berjamaah di masjid, terkhusus pada kaum laki-laki. Secara tidak langsung, dengan hadir sholat subuh berjamaah di masjid, kita sudah berkontribusi untuk menunjukkan cinta Islam. Meski kita tidak tahu kapan pastinya umat Islam akan bangkit, paling tidak dengan kehadiran kita di barisan saf sholat subuh, kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang sudah berikhtiar untuk menciptakan kemenangan umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa